warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajabita Durgahayu Nuridayat dengan NIM 230210102022. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika angkatan 23 kelas B. Di sini saya akan menerapkan metode pembelajaran 5E atau Learning Cycle 5E. Jadi metode pembelajaran ini adalah metode pembelajaran yang menghubungkan antara pengetahuan awal peserta didik lalu dibentuk dengan pengetahuan yang baru. Jadi yang pertama yaitu engagement, di mana engagement ini adalah untuk membangkitkan rasa minat pengetahuan siswa. Yang kedua yaitu exploration. Exploration adalah mengeksplorasi materi yang dijelaskan. Yang ketiga yaitu explanation. Yang explanation merupakan penjelasan dari konsep materi tersebut. Yang keempat yaitu explanation. Explanation yaitu penerapan konsep pada materi yang telah dijelaskan. Sedangkan yang terakhir yaitu evaluasi, di mana evaluasi ini untuk mengevaluasi materi yang telah diberikan. Berikut adalah video metode pembelajaran untuk 5E atau Learning Cycle 5E. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masuk semua hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Masuk Bu. Absen dulu ya. Ya. Agung Adi, Hadir. Nova Budi, Hadir. Anita, Hadir Bu. Nadifa, Ada. Gita, Hadir Bu. Nafila. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Sebentar. Oke, sekarang ketua kelas pimpin berdoa dulu. Ayo, Mas Agung, pimpin berdoa. Sebelum mulai pelajaran kali ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan manfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Agung. Terus sekarang kita akan belajar mengenai sesuatu yang dekat dengan kita, seperti suatu zat cair. Oke, tapi sebelum itu Ibu mau tanya, di sini ada yang tahu kapal laut gak ya? Tahu. Kalau kapal selam, Tahu. kalian tahu gak bagaimana posisi kapal laut itu? Di atas permukaan air. Ngambang. Ya, betul. Kalau kapal selam, Melayang. Tenggelam. ya benar sekali. Oke, hari ini kita akan belajar mengapa sih hal itu bisa terjadi. Jadi hal tersebut berhubungan dengan hukum Archimedes. Sebelumnya pada pertemuan minggu lalu Ibu pernah menyinggung mengenai hukum Archimedes. Fluida itu adalah suatu zat yang mengalir dari jadi singkatnya fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Fluida itu biasanya identik dengan cairan, gas. Sekarang kita akan memasuki tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu merupakan suatu gaya angkat ke atas yang dimana pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida sendiri. Nah, hukum Archimedes sendiri itu berbunyi
yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluidanya yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ada yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangan. Saya Bu. Oke, Nafila. Hukum Archimedes yaitu benda yang dicelupkan ke air akan mengalami gaya angkat. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi hukum Archimedes yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat fluidanya yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke, hari ini kita sedikit main-main ya tentang percobaannya. Sekarang Ibu akan membagi kelompok. Ini siswanya ada berapa ya? 6 orang. Oh, ada 6. Kita bagi 2 kelompok ya. Oh, ini 3-3 udah ya? Ya Bu. Oke, Ya Bu. sekarang sudah dibagikan kelompoknya. Perwakilan kita tolong maju ke depan, boleh? Oke, sekarang Ibu akan memberikan 3 gelas dengan telur. Sini. Oke, dan juga garam. Nanti waktu pengambilan garamnya ke depan ya. Ya. Ya, sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sekarang kan udah dibawa ya percobaannya. Ini Ibu bagikan tabel pengamatan. Nanti diisi ya. Ya Bu. Ini diisi Bu. Iya. Nah, sekarang boleh minta tolong perwakilan bisa membacakan angka-angkanya yang ada di tabel pengamatan. Ayo kelompok 1 dulu deh. Percobaan pertama, gimana langkah-langkahnya? Pertama itu siapkan gelas, terus yang kedua isilah air sebanyak 200 ml, terus yang ketiga masukkan telur yang sudah disediakan. Iya, benar sekali. Sekarang coba kelompok 2 membacakan percobaan kedua. Yang pertama siapkan gelas, yang kedua isilah air sebanyak 200 ml, terus kemudian 1 sendok teh garam, masukkan telur yang sudah disediakan. Oke, sekarang yang percobaan ketiga ada yang mau membacakan? Saya Bu. Oke, Nafila. Yang pertama adalah siapkan gelas, yang kedua isilah air sebanyak 200 ml, yang ketiga berilah 3 sendok teh garam, dan 4 masukkan telur yang sudah disediakan. Oke, sudah ngerti semua kan ya langkah-langkahnya? Sudah. Sekarang bisa coba dipraktekkan.
tenggelam. Oke. Sudah clear ya, tenggelam semua ya. Kelompok 2? Iya. Tenggelam. Untuk yang percobaan kedua, bagaimana? Melayang. Kelompok 1 sama. Sama. Ada di tengah. Oke. Untuk yang terakhir ini, percobaan terakhir, gimana keadaan telurnya? Terapung di atas. Oke. Benar. Yang kelompok 1? Mengapung Bu di atas. Oke. Oke, benar-benar di percobaannya sekarang. Oke, pada percobaan yang telah dilakukan ada berapa keadaan? 3. Tiga. Apa aja? Tenggelam, dasar, melayang, dan terapung. Oke, yang percobaan pertama, ada yang tahu nggak kenapa bisa tenggelam? Oke, sekarang ini dijelaskan ya. Pada percobaan pertama itu, kenapa sih bisa telurnya itu tenggelam? Karena massa jenis fluidanya lebih besar daripada massa jenis bendanya. Terus untuk yang kedua, pada percobaan kedua itu telurnya itu melayang. Kenapa sih Bu kok bisa melayang? Karena massa jenis fluidanya itu sama dengan massa jenis bendanya. Oke, yang ketiga, keadaan telurnya itu mengapung. Kenapa sih kok bisa mengapung? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena dikasih garam. Karena Oke. massa fluidanya lebih kecil dari massa bebannya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi kenapa sih kok bisa keadaan ketiga itu melayang? Karena massa jenis fluidanya lebih besar daripada massa jenis bendanya. Sekarang kalian sudah ngerti semua ya bagaimana bisa telur itu bisa tenggelam, melayang, dan juga mengapung. Nah, sebelum diakhiri nih, mungkin ada yang ingin bertanya? Saya. Oke, Anita, boleh. Dari percobaan ini ya Bu, kenapa ketika airnya dikasih garam itu tadi Ibu bilang kesimpulannya adalah massa jenis fluidanya itu bertambah. Jadi kenapa garam itu membuat massa jenis fluidanya itu bertambah? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi, kenapa sih garam itu mempengaruhi keadaan telurnya ya kan? Iya. Nah, jadi garam itu mengandung komposisi yang lebih padat daripada air yang murni. Jadi, garam tersebut bisa menambah massa jenis fluida pada air murni. Mungkin sudah jelas atau masih bingung ini? Sudah Bu, sudah. Terima kasih. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang hukum Archimedes, di mana hukum Archimedes sendiri memiliki 3 keadaan, yaitu tenggelam, melayang, dan juga mengapung. Keadaan tenggelam ini terjadi karena massa jenis fluidanya lebih kecil daripada massa jenis bendanya. Untuk yang melayang, massa jenis fluidanya sama dengan massa jenis bendanya. Dan yang terakhir yaitu mengapung. Hal ini terjadi karena massa jenis fluidanya yang lebih besar daripada massa jenis bendanya. Oke, mungkin sampai situ dulu ya, karena ini jamnya sudah mau berakhir. Jadi Ibu kasih PR dulu ya untuk dikumpulkan minggu depan. Ayo dicatat semuanya PR-nya. Nah, untuk PR ini silakan kalian jelaskan mengenai hukum Archimedes dan juga rumusnya secara lengkap. Minggu depan harus sudah dikumpulkan ya. Sudah Ya. Bu mau tanya, Iya. ini individu atau kelompok? Nah, untuk PR-nya ini individu ya, karena tadi sudah
sudah berkelompok, untuk PR dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah paham semua kan yang tadi? Paham. Sekarang dibereskan itu percobaannya. Setelah dibereskan, nanti dikumpulkan ke depan. Dan untuk hari ini Ibu cukupkan dulu ya. Ya, Bu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Nah, video tersebut merupakan video metode pembelajaran Learning Cycle 5E. Terima kasih telah menonton.